perkenalkan, saya Nada Kaila Mayang, dan hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai disabilitas tunarungu. Apa saja sih table of contents yang hari ini akan saya sampaikan? Yang pertama adalah definisi disabilitas tunarungu, yang kedua karakteristik disabilitas tunarungu, dan yang ketiga adalah hambatan disabilitas tunarungu. Yang pertama, apa sih disabilitas tunarungu itu? Disabilitas tunarungu adalah sebuah kondisi di mana seseorang atau seorang individu mengalami gangguan pendengaran meliputi sebagian atau seluruhnya. Jadi orang dengan disabilitas tunarungu ini seringkali akan mengalami kesulitan untuk menerima informasi, sehingga mereka tidak dapat mendengar suara dengan sempurna, baik itu sebagian maupun secara seluruhnya. Selanjutnya masuk ke karakteristik dari orang dengan disabilitas tunarungu. Yang pertama adalah karakteristik intelijensi. Jadi intelijensi orang dengan disabilitas tunarungu ini umumnya cenderung normal sampai dengan rata-rata. Jadi orang-orang dengan disabilitas tunarungu ini sama seperti orang-orang yang tidak memiliki disabilitas tunarungu, yaitu memiliki intelijensi yang masih terbilang normal sampai dengan rata-rata kayak gitu. Yang kedua adalah prestasi verbal cenderung lebih rendah karena kesulitan menerima informasi, kesulitan untuk mendengar kata-kata verbal dari orang-orang sekitarnya, sehingga prestasi verbalnya cenderung akan lebih rendah. Yang ketiga adalah pelajaran nonverbal bisa berkembang setara dengan anak normal. Jadi orang-orang dengan disabilitas tunarungu mungkin akan kesulitan untuk mempelajari bahasa-bahasa atau pelajaran-pelajaran nonverbal, tapi secara bertahap itu bisa berkembang setara dengan anak-anak yang tidak memiliki disabilitas tunarungu kayak gitu. Dan selanjutnya adalah hambatan prestasi karena akses verbal terbatas. Jadi hambatan-hambatan prestasi itu bukan didasarkan karena adanya intelijensi disabilitas tunarungu itu rendah, tapi karena adanya aksesibilitas verbalnya itu terbatas. Dan yang kelima adalah aspek visual dan motorik ini berkembang cepat. Selanjutnya masuk ke karakteristik bahasa dan bicara disabilitas tunarungu. Yang pertama, kemampuan bahasa dan bicara anak tunarungu ini berbeda dengan anak-anak yang tidak memiliki disabilitas tunarungu, karena kemampuan bahasa dan bicara ini pastinya akan berkaitan erat dengan pendengaran, sehingga itu sangat mempengaruhi. Dan yang kedua adalah anak tunarungu ini kesulitan dalam mendengar, memahami, dan menggunakan bahasa. Karena kesulitan menerima informasi, jadi mereka cenderung akan kesulitan untuk memahami informasi-informasi yang mereka dapatkan. Yang ketiga adalah terlambat dalam aspek membaca, menulis, dan juga berbicara. Yang keempat, membutuhkan lingkungan berbahasa intensif dan penanganan khusus. Jadi orang-orang dengan disabilitas tunarungu itu seringkali akan membutuhkan penanganan khusus ataupun profesional untuk membantu mereka untuk berkembang secara bahasa maupun bicara. Selanjutnya adalah ciri-ciri bicara orang dengan disabilitas tunarungu itu dari suara, irama maupun tekanan akan cenderung seringkali terdengar monoton dan berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki disabilitas tunarungu. Selanjutnya masuk di sini ada salah satu contoh di mana seorang anak SMA dengan gurunya sedang diajarkan bahasa Inggris dengan cara menaruh tangannya di tenggorokan, dan orang-orang dengan disabilitas tunarungu ini cenderung biasanya melakukan hal kayak gini untuk pembelajaran atau untuk berkembang gitu, untuk mengetahui, karena di sini mengandalkan adanya vibrasi sebagai pengganti suara untuk menerima informasi dari lingkungan. Jadi saat bicara itu pita suara di tenggorokan akan mengalami akan ada vibrasi atau getaran. Jadi
dia itu bisa membedakan bunyi ataupun irama suara, dan metode ini seringkali digunakan dalam pelatihan bicara ataupun speech training untuk orang-orang yang mengalami disabilitas tunarungu, sehingga dapat membantu mereka untuk meniru pola bicara walaupun tidak dapat mendengar suaranya. Jadi ini adalah salah satu videonya. Selanjutnya masuk ke karakteristik emosi dan sosial dari disabilitas tunarungu. Yang pertama, egosentrisme yang melebihi dengan anak-anak yang tidak memiliki disabilitas tunarungu. Jadi individu atau anak-anak yang memiliki disabilitas tunarungu ini akan cenderung punya sifat yang egosentrisme, atau mereka berpikir bahwa pandangannya itu berasal dari pikiran-pikiran mereka, sehingga mereka akan merasakan bahwa kebutuhan-kebutuhan atau keinginan-keinginannya itu harus dipenuhi, kayak gitu. Yang kedua, perasaan takut akan lingkungan yang lebih luas. Jadi karena adanya kesulitan untuk berbicara, kesulitan bahasa, mereka cenderung akan ada perasaan takut untuk bersosialisasi dengan lingkungan-lingkungan yang lebih luas. Yang ketiga adalah ketergantungan terhadap orang lain. Mungkin orang-orang dengan disabilitas tunarungu ini cenderung mungkin akan ketergantungan dengan orang tuanya atau dengan caregivernya, mungkin kayak gitu. Yang keempat adalah memiliki sifat yang polos. Yang kelima, lebih mudah marah dan cepat tersinggung. Selanjutnya adalah hambatan dari disabilitas tunarungu. Yang pertama, orang dengan disabilitas tunarungu ini akan mengalami kesulitan berbicara dengan artikulasi yang jelas. Jadi seperti yang sudah saya contohkan tadi di video, bahwa orang-orang dengan disabilitas tunarungu ini akan cenderung mengalami kesulitan dalam hal artikulasi. Jadi metode speech training dengan menaruh tangan di sini itu cukup membantu untuk untuk mereka bisa melafalkan artikulasi ataupun kata-kata secara verbal, kayak gitu. Dan mereka juga kesulitan untuk memahami perkataan orang lain karena tidak dapat mendengar dengan baik, sehingga memang butuh proses ataupun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh profesional ataupun adanya penanganan khusus untuk mereka dapat berkembang secara bahasa. Yang kedua adalah akses verbalnya terbatas. Yang ketiga, keterbatasan komunikasi dalam interaksi dengan lingkungan sekitar. Yang keempat, menunjukkan sikap agresif ataupun hiperaktif. Jadi mereka ini bisa jadi akan cenderung menunjukkan sifat-sifat seperti lompat-lompat ataupun lari-lari dan sebagainya, kayak gitu. Dan yang kelima adalah akses pendidikan yang tidak mendukung dan diskriminasi secara tidak langsung. Yang keenam adalah kurang percaya diri akibat kesulitan berkomunikasi sehari-hari. Selanjutnya adalah di sini ada salah satu video YouTube yang saya ambil, mungkin nanti teman-teman bisa tonton. Judulnya itu When Accessibility Isn't Prioritized, This Can Be the Reality of Being Deaf at School. Jadi ada seorang laki-laki bernama Luka. Dia datang ke sebuah sekolah di mana dia sadar bahwa sekolahnya itu tidak mengatur sistem yang cukup baik untuk orang-orang dengan disabilitas tunarungu. Jadi Luka merasakan kesulitan untuk memahami pelajaran karena tidak ada penerjemah bahasa isyarat ataupun alat bantu dengar yang mendukung gitu. Jadi karena hal itu ia tidak bisa mengikuti percakapan guru, teman-temannya, terutama saat semua orang itu berbicara, kayak gitu. Dan di video ini juga menekankan bahwa jika aksesibilitas dari segi pendidikan itu tidak diberikan, itu akan menyebabkan
mengakibatkan bahwa siswa itu akan merasa tertinggal, terisolasi, misalnya dalam segi penerjemah bahasa isyaratnya kurang mendukung ataupun sistem audio visualnya yang tidak mendukung. Jadi di video ini itu Luka merasakan adanya ketertinggalan ataupun lingkungan yang tidak inklusif gitu untuk kebutuhannya. Jadi di sini dia merasa marah, kecewa dengan kondisinya kayak gitu. Mungkin nanti teman-teman bisa tonton setelah ini fullnya di YouTube. Selanjutnya ini daftar pustaka yang saya gunakan. Baik, terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.